apa? Baik Pak, maaf mengganggu waktunya pagi ini. Begini Pak, saya jadi ada tugas hari ini untuk mewawancari Bapak mengenai bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bisa kita mulai Pak? Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kiranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah? Apakah itu termasuk daripada dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi kalau kita di sekolah, karena kita kan sekolah itu bukan keputusan individu, jadi kita lihat dulu tergantung kasusnya seperti apa. Kalau seandainya kasus itu rumit ya, yang seperti dilema etika ya istilahnya tadi, itu akan ada langkah-langkahnya nanti, tidak secara langsung. Begitu juga dengan yang misalnya kasus yang berhubungan dengan moral, kayak misalnya kita kasihan gitu ya. Nah ini juga lain langkah-langkahnya ada. Memang setiap kasus itu beda cara menyelesaikannya, tergantung kasusnya seperti apa. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar sama benar ataupun mengambil nilai-nilai kebajikan? Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan kasus yang dia ibaratnya itu sama-sama benar lah, seperti tadi dilema etika ya. Ya. Nah itu memang kita harus lihat alur kasusnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Kadang kalau rumit ya mau tidak mau kita harus menemukan ibaratnya mempertemukan, memfasilitasi ya. Misalnya kayak dulu pernah saya ada kasus orang tua yang satu dengan orang tua yang lain, sebenarnya dari masalah anak ke anaknya, tetapi ketika satu orang tua ini melapor kepada saya, kasusnya itu sebenarnya dari sudut pandang orang tua yang satu ini, yang si A, dari sudut pandangnya yang dia merasa benar. Begitu juga dengan orang tua yang satunya, dia juga tidak terima, dan kalau saya jadi yang orang tua yang satunya juga saya merasa ya menurut dia juga benar. Jadi yang seperti ini saya harus mencari cara untuk mempertemukan mereka berdua, ya istilahnya kita komunikasikan. Tapi juga saya harus tahu situasinya, jangan sampai ketika masalah itu sedang tinggi ya, kedua-duanya masih sama-sama emosi, kita ketemu nanti malah jadi masalah lagi. Jadi kita harus cari cara yang tepat, waktu yang tepat, kita undang dia untuk bertemu, kita sampaikan dulu tujuannya apa. Tujuannya ini bukan untuk membesarkan masalah, kalau saya sering seperti itu, tapi kita ini ada masalah, kita selesaikan, kita kecilkan ya, bila perlu ya kita hilangkan ya. Jadi biasanya keduanya akan memiliki dasar pemikiran terbuka dulu, supaya tidak lantas emosi, bisa menimbulkan kesabaran nanti kalau di diskusinya. Jadi itu bukan mencari yang benar dan yang salah juga. Saya sering tekankan seperti itu kepada misalnya kepada dua belah pihak ya, yang sedang bermasalah, supaya mereka bisa saling mengedepankan etika saat berbicara, terus merenung ke dalam dirinya, oh benar enggak. Jadi nanti biasanya pasti ada titik temunya. Selanjutnya Pak, kiranya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya misalnya ada masalah ya, ketika kita di sekolah ada masalah, saya harus mencari tahu dulu masalahnya itu, informasinya jelasnya seperti apa, dan itu tidak dari satu sumber. Kita bisa yang melapor kita gali, benar-benar gali, kemudian tidak hanya itu sebagai kebenaran masalah, jadi kita juga cari dari sisi lain, siapa yang masalahnya ini ibaratnya dengan siapa. Nah, kita panggil juga. Dulu pernah ada guru dengan orang tua misalnya. Dari sisi orang tua ya saya harus tampung. Ya saya harus ketika berhadapan dengan orang tua, saya harus seperti bagaimana kalau saya jadi orang tuanya ini. Ya benar juga gitu kan.
Kalau misalnya kita hanya berpikir dari sisi guru, kita akan menyangkal terus nanti apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang tua, saya bagaimana menjadi seperti yang dirasakan orang tua, dan saya menampung semua aspirasi itu. Lalu kemudian saya juga akan memanggil guru, misalnya kalau guru dengan orang tua ya. Begitu juga dengan anak-anak, misalnya saya juga akan panggil misalnya anak-anak. Saya juga akan menjadi seperti anak-anak. Bagaimana kalau saya seperti dia, posisinya seperti itu. Begitu juga dengan guru. Kalau kasus seperti ini, sebagai seorang guru, saya itu seperti apa. Nah, setelah kita dapat informasi yang jelas, pasti nanti di situ ada yang kelihatan. Kalau misalnya ini yang mengedepankan ego, misalnya ini cenderung ego, ini cenderung egois, ini tidak sabar, ini sebenarnya masalahnya itu anaknya seperti ini ya. Nah itu nanti ada ketemu titik temunya. Dari titik temu itu saya bisa tergantung. Kalau misalnya situasinya memungkinkan, saya bisa temukan semua. Tapi kalau cuma masalahnya hanya pada satu pihak, ya saya cuma panggil satu pihak saja. Dan di pihak lain saya juga jelaskan sebenarnya masalahnya seperti itu. Bagus sekali Pak. Bapak sudah menguraikan langkah-langkahnya sampai yang terakhir. Selanjutnya, kirain selama ini apa yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Sebenarnya kasus dilema itu hanya masalah salah pengertian ya. Salah pengertian. Jadi ketika kita memberi pengertian yang benar, ibaratnya kita sudah menemukan seperti tadi ya, saya sudah menggali yang satu, kemudian yang lain juga sudah saya ketahui, saya harus menyampaikan dengan yang satu. Misalnya yang A, si orang tua maksudnya itu seperti ini, sementara yang si guru atau murid ya itu maksudnya lain. Nah saya harus menyampaikan maksud orang tua yang seperti ini, kemudian menyampaikan juga tanggapan dari guru sebenarnya seperti ini. Biasanya kalau sudah bisa menerima, saya bisa temukan. Tapi kalau belum bisa menerima, jangan temukan, nanti ribut. Jadi sama juga seperti anak. Nah, anak juga seperti itu. Dulu kadang menganggap, oh anak ini bandel misalnya ya. Saya juga harus cari tahu murid ini sebenarnya bandel atau memiliki kelebihan lain. Kalau misalnya dia memang memiliki kelebihan lain, ya kita harus sampaikan, memberi penjelasan kepada guru, atau kita atau sebaliknya. Kalau seandainya antara kita guru anak-anak belum bisa ketemu titik tengahnya, kita harus berdiskusi dengan orang tuanya untuk menggali lebih dalam supaya tahu sebab masalahnya itu seperti apa, biar kita tahu cara mengatasinya. Selama ini apakah Bapak menemukan tantangan ataupun pengambilan keputusan pada kasus dilema? Ya tentu tantangan dalam mengambil kasus dilema ini sebenarnya waktu kita menghadapi yang bersangkutan ya, tergantung sifat pribadinya. Kalau orangnya itu orang terbuka, kita lebih cepat biasanya. Tapi kalau orangnya itu cenderung lebih egois ya, lebih mementingkan dirinya sendiri. Nah ini harus, ibarat kita itu berjalan harus muter dulu, memberi pemahaman kepada orang tersebut tentang masalah seperti ini ya, memang sudah kenyataannya gini, ya harus diterima, kemudian baru diselesaikan. Tapi kalau dia sudah kelihatan terbuka ya cepat saja. Tergantung problemnya, masalahnya sebenarnya gitu. Kalau perlu misalnya lebih muter yang saya maksud ya diskusi ya, kita ngajak diskusi pada guru. Kadang kalau di sini karena yayasan ya pada yayasan, kadang juga kepada pengawas sekolah ya butuh masukan pendapat ya, mau nggak mau jadi yang harus berbeli dulu. Tapi ya itu memang masalah tergantung daripada konteksnya, jadi tidak harus langsung. Ya kesulitannya bagaimana kita berkoordinasi dengan, misalnya kalau saya nggak bisa menyelesaikan masalah, saya harus, kalau guru kan bisa kita diskusi ya, misalnya ke pengawas,
ke ketua yayasan. Nah itu harus disitulah kadang masalah ya tidak sulit sih sebenarnya, tapi ya harus lebih panjang. Jadi banyak melibatkan banyak orang Ya, betul. jadinya supaya keputusan itu juga. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak itu membutuhkan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema? Tergantung juga, tergantung masalahnya. Ada yang butuh, ada yang tidak. Jadi, kalau misalnya perlu, misalnya orang kan kadang ada orang tua yang kasusnya dia lagi mungkin salah pengertian pada saat itu, kemudian marah, ya kita tidak bisa menyelesaikannya saat itu, bisa kita jadwalkan lagi. Kalau kita misalnya mengambil keputusan dengan orang tua yang marah, dia juga tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Kita juga mungkin nanti bisa terpancing emosi, jadi mending biarlah hari itu, besok kita panggil, kita diskusikan. Intinya kita mengedepankan ya etika, tata krama, ya saling menghormati, jadi gitu. Oke Pak, selanjutnya faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Yang pertama, kita karena di sekolah kita kan punya aturan. Nah, aturan itu jelas dan sudah sama-sama tahu ya, orang tua tahu, guru tahu, murid tahu, semua warga sekolah tahu tentang aturan itu. Jadi faktor utama yang untuk mendukung kita sebagai pengambil keputusan adalah peraturan. Oke. Kalau itu ada di peraturan, ya kita kembalikan ke peraturan dulu. Meskipun tidak mutlak juga, kita juga harus tahu kasusnya seperti apa. Ya, tidak lantas harus ini udah ada peraturannya, kita mau nggak mau harus, nggak bisa juga. Terkadang ada kondisi yang memang di aturan juga tidak bisa dijadikan dasar. Nah, disitulah kebijaksanaan kita mungkin dalam memutuskan permasalahan itu. Selain itu, selain daripada peraturan yang mendukung kita juga seperti kalau di sekolah kita kan, antara dinas pendidikan, yayasan itu juga memberi kepercayaan penuh kepada kita sehingga kita juga bisa mengambil keputusan. Kemudian guru-guru juga biasanya memberikan masukan yang di luar pemikiran kita. Nah itu juga faktor menurut saya satu keuntungan, satu nilai lebih, faktor yang mendukung kita. Berarti banyak orang yang terlibat juga ya Pak ya? Iya. Selanjutnya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema? Jadi pembelajaran yang bisa saya petik sebenarnya banyak ya. Ketika kita mengetahui masalah yang ada di sekolah itu beragam. Jadi kadang itu feedbacknya kepada diri kita. Karena di sekolah itu hampir semua masalah itu bisa kita urus ya misalnya. Maksudnya bisa jadi masalah kita juga gitu ya. Mulai dari orang tua yang mungkin kurang sejahtera itu juga jadi masalah. Mulai dari misalnya pembulian, masalah hukum, ya, masalah kekerasan misalnya, nah itu juga jadi permasalahan. Ada ketidakcocokan di hubungan orang tua satu dengan orang lain juga masalah juga. Guru juga gitu. Misalnya guru tentang cara mendidiknya, ada yang guru itu ada yang bandel misalnya, ada yang disiplin, ada yang penyabar, ada yang telitinya minta ampun, itu juga jadi pembelajaran. Murid juga gitu. Murid ada yang luar biasa, ada yang biasa-biasa, jadi itu juga bisa jadi pembelajaran. Pada intinya hal-hal yang yang kadang tidak bisa kita pikirkan secara kehidupan kita yang normal saja, kalau saya nggak mungkin seperti itu. Ternyata di lingkungan sekolah kita juga ada masalah yang tidak terbayangkan, dan itu bisa jadi pembelajaran bagi kita, sehingga bagi diri saya sendiri ada rasa syukur nanti dari hal-hal yang semacam itu. Kemudian ketika kita menemukan hal-hal yang baik, kita juga bisa ternyata orang tua ini ada yang luar biasa baiknya. Jadi
ternyata guru ini ada yang luar biasa. Ya, jadi kadang kita merasa baik, ternyata ada yang orang yang lebih luar biasa lagi. Misalnya kayak guru, ternyata dia disiplin, dedikasinya tinggi, loyalitasnya tinggi. Sementara saya misalnya, nah itu juga bisa kita jadikan contoh. Demikian juga anak. Jadi banyak hal baru yang dapat Bapak temui di Ya. permasalahan Bapak ketika mengambil keputusan. Ya, tentu. Oke. Saya banyak belajar dari hal wawancara ini Pak. Jadi mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas sediaan waktu Bapak memberi saya pelajaran dari wawancara ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gini Bu Mila, maaf mengganggu. Jadi saya ingin wawancara Bu Mila mengenai bagaimana mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah. Boleh Ibu? Silakan Bu. Iya. Boleh kita mulai dulu ya? Iya. Bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi permasalahan ataupun memberi keputusan, apakah itu dilema etika ataupun itu rujukan moral? Yang pertama yang saya lakukan dulu adalah mencoba untuk mencari tahu atau mempelajari kasus-kasus tersebut, menyimpulkan kasus-kasus tersebut. Kalau dia kasus dilema etika, nah di sini saya perlu tahapan-tahapan untuk penyelesaiannya, karena keputusannya ini harus bisa diterima. Terus kalau berkaitan dengan kasus rujukan moral, nah ini memang harus kita selesaikan segera. Nah ini menyangkut tentang masalah ini juga ya, masalah adat, terus juga ada menyangkut masalah kerugian yang dilakukan oleh anak didik kita. Selanjutnya bagaimana Ibu mengambil keputusan itu jikalau entah itu sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya musyawarah ya, di musyawarah itu mencoba bertabayun, berkoordinasi dengan semua pihak terkait dengan masalah-masalah yang kasus-kasus yang dilema etika tadi, karena dua-duanya benar gitu ya. Apa kiranya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam memutuskan suatu keputusan masalah tersebut? Biasanya langkah-langkahnya ini biasanya kami berkoordinasi di situ, kita mencoba mencurah gagasan, bermusyawarah, mencurah pendapat, ini seperti apa, kalau seperti ini seperti apa, nah kalau yang ini efeknya seperti apa. Jadi seperti itu langkah-langkahnya, dengan tetap mengedepankan musyawarah dan mencurah gagasan, dan saya tetap meminta masukan dari rekan-rekan sejawat seperti itu. Kira-kira apa hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika? Ya seperti yang pada pertanyaan sebelumnya tadi, yang efektif itu yang dengan melakukan musyawarah, berkoordinasi, mencoba menganalisis kalau misalnya kasus seperti ini, keputusan begini, terus efeknya seperti apa, ini seperti itu. Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya ada tantangan, itu biasanya yang agak berat mungkin pertama dari diri saya sendiri ya, karena ini adalah suatu keputusan yang saya ambil. Di sini juga saya harus benar-benar bisa membuat suatu keputusan ini yang bisa mengandung nilai-nilai kebajikan yang tentu saja berpihak kepada anak didik. Dan ini saya perlu hati-hati sekali, ya, perlu kehati-hatian, tidak tergopoh-gopoh, terburu dalam mengambil suatu kebijakan. Saya banyak belajar dari tantangan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu ketika memutuskan suatu masalah itu, apakah Ibu membuat jadwal atau tempat yang Ibu tentukan? Kalau untuk dilihat dari kasustiknya, jadi memang kalau perlu analisis yang lebih dalam, nah itu biasanya kita
kita jadwalkan. Tapi kalau memang sifatnya insidentil dan perlu keputusan yang cepat, nah ini biasanya kita langsung. Tapi tetap saya terkadang melibatkan beberapa rekan-rekan sejawat seperti itu, tidak langsung dari saya sendiri seperti itu, bahwa ini adalah keputusan mutlak dari kepala sekolah. Tidak, saya mengedepankan musyawarah tadi. Oh, jadi ibu melibatkan orang lain dalam memutuskan suatu Tetap keputusan. melibatkan rekan-rekan di sekolah. Selain melibatkan orang lain, apakah ada faktor yang lain untuk mengambil keputusan itu? Faktor yang lain itu juga bisa juga apa ya, dari rasa ini juga kali ya, kita ke anak-anak kita ya, rasa Mungkin peraturan yang lebih menekankan, misalnya ada peraturan yang ibu yakini mungkin. Jadi mengacu kepada aturan yang sudah kita buat kesepakatan, ya. Bisa juga seperti itu. Jadi ada faktor aturan-aturan yang berlaku. Ya, ada faktor aturan yang berlaku, karena apapun keputusan kita ini tentu regulasinya tentang mengacu kepada aturan sekolah. Jadi kita punya landasan di situ. Itu salah satu faktornya. Itu ya. Jadi banyak faktor dan orang yang dilibatkan dalam mengambil keputusan. Iya, betul. Jadi dari selama mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, pengalaman apa kiranya ibu dapatkan yang menurut ibu sangat berkesan dalam mengambil keputusan tersebut? Yang pertama, pengalamannya di saat kita memutuskan sesuatu keputusan, itu memang harus dilihat efeknya ke mereka itu seperti apa. Dan ini juga harus kita perlu kehati-hatian, perlu juga kajian juga, perlu juga tahapan-tahapan. Oh, ini kalau seperti ini efeknya kayak mana? Kalau misalnya ini kita ambil keputusan begini, efeknya seperti apa? Kita maunya bagaimana dengan keputusan kita ini? Memang tetap harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang tetap berpihak kepada peserta didik kita. Jadi seperti itu. Saya banyak belajar dari cara ibu mengambil keputusan tersebut. Pengalaman ibu membuat saya mengapresiasi saya bagaimana nanti saya kedepannya bisa mengambil keputusan untuk hal-hal yang saya temui nantinya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya sudah Sama-sama. mendapat pengalaman dari wawancara ini.